Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Faizah dengan NIM 21410402083 dari kelas 4 PAIG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan UTS mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Nomor 1, jawabannya yaitu sebagai calon guru, mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI memiliki urgensi yang sangat penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kurikulum menjadi pengarah tujuan pendidikan ke depannya agar berjalan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, desain kurikulum yang baik harus memuat materi, susunan materi, dan kegiatan belajar yang efektif dalam menghasilkan. Sementara itu, secara praktis, mata kuliah ini sangat penting bagi guru PAI untuk memahami urgensi dan dinamika pendidikan agama Islam. Selain itu, pengembangan kurikulum PAI juga harus memperhatikan karakteristik materi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulumnya. Dalam mata kuliah ini, calon guru juga akan mempelajari teori dan telaah pengembangan kurikulum sebagai pengetahuan awal bagi mereka sebagai tenaga pendidik. Dengan memahami urgensi mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI, calon guru akan mampu merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nomor 2, jawabannya yaitu jadi hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang tidak direncanakan, yaitu aktivitas dan pengalaman anak di sekolah yang direncanakan menjadi kurikulum. Kurikulum sebenarnya itu apa saja sih? Mencakup apa? Yaitu mencakup pengalaman yang direncanakan dan juga tidak direncanakan, yaitu disebut hidden kurikulum. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, 2 hidden kurikulum yang saya pelajari adalah 1. Keterampilan presentasi. Selain mempelajari materi, saya juga belajar bagaimana cara menyampaikan materi secara efektif dan menarik perhatian audiens. Yang kedua itu kerjasama tim. Dalam tugas kelompok, saya belajar bagaimana bekerja sama dengan anggota kelompok yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang B, dari setting lingkungan di kampus, 2 hidden kurikulum yang saya pelajari adalah 1, yaitu kemandirian. Saya belajar untuk mandiri dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah tanpa harus diawasi terus-menerus. Yang kedua itu keterbukaan. Saya belajar untuk terbuka terhadap perbedaan dan menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan saya. Nomor 3, jawabannya yaitu jika saya sebagai guru PAI ingin menerapkan model social function kurikulum dalam pembelajaran, saya akan mendesain pembelajaran dengan beberapa langkah. Yang pertama, saya akan memaksimalkan model pembelajaran yang sudah ada. Yang kedua, saya dapat meningkatkan kreativitas dalam mendesain metode pembelajaran. Yang ketiga, saya dapat mengembangkan kurikulum terintegrasi. Dalam pengembangan kurikulum, guru itu memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan penilai pembelajaran. Dengan demikian, saya dapat mengembangkan pembelajaran PAI yang menarik dan efektif dengan menerapkan model social function kurikulum.
Nomor 4, jawabannya yaitu salah satu desain pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Teams Achievement Division. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Model ini terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Presentasi materi oleh guru. Yang kedua, pembentukan kelompok belajar. Yang ketiga, tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang keempat, pembelajaran dalam kelompok kecil. Dan yang kelima, tes akhir untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Aplikasi model kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guru. Guru mempresentasikan materi PAI kepada seluruh siswa di kelas. Yang kedua, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 orang. Yang ketiga, guru memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami materi PAI. Yang keempat, siswa belajar dalam kelompok kecil dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab untuk membahas materi PAI yang telah dipresentasikan oleh guru. Yang kelima, setelah selesai belajar dalam kelompok kecil, siswa kembali ke kelompok besar untuk mengerjakan tes akhir yang berisi soal-soal terkait materi PAI yang telah dipelajari. Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran PAI, diharapkan siswa lebih aktif dalam belajar, meningkatkan kemampuan kerja sama antar siswa, dan memperoleh pemahaman yang baik terhadap materi PAI yang dipelajari.